Terima kasih atas waktu yang telah diberikan pada Zoom pribadi saya pada hari ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua cara hidup. Di sini saya akan mengarahkan kepada penjelasannya terlebih dahulu. Nah, di sini telah terbagi menjadi 6 bagian. Untuk bagian pertama, seperti yang kita ketahui, kita memiliki penguasa atas dunia dan atas bumi, atas alam semesta. Yang seperti yang kita ketahui, kita memiliki penguasa yaitu Allah. Dia yang menciptakan bumi, Dia yang menciptakan alam semesta dan sebagainya. Lalu Allah setelah menciptakan bumi, Dia menciptakan manusia yang bertujuan untuk menguasai bumi ini, akan tetapi bawa otoritas dari Allah. Dia harus berkuasa atas bumi di bawah firman Tuhan, di bawah perintah-perintahnya. Seperti yang dikatakan dalam ayat Alkitab kita dalam Wahyu pasalnya keempat ayat ke-11. Di sini dikatakan, "Ya Tuhan dan Allah kami, Kau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh kehendak-Mu sesuatu itu diciptakan dan ada." Dan seperti yang kita ketahui, apakah manusia sampai saat ini dia berkuasa atas otoritas Allah? Nyatanya tidak. Sekarang manusia berkuasa sendiri. Dia berkuasa sesuka hatinya dan dia ingin menguasai bumi tanpa otoritas dari Allah. Dia telah menyeleweng, dia telah memberontak, dia telah melanggar semua firman Tuhan, telah melanggar semua perintah-perintahnya. Seperti ada yang tertulis dalam Roma 3 ayatnya yang ke-10 sampai 12. Di sini tertulis bahwa tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada yang mencari Allah, tidak ada yang berakal budi, semua orang telah menyeleweng dan mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang baik seorang pun tidak. Jadi di sini seperti yang dikatakan dalam ayat Alkitab kita di Roma 3 ayat 10, bahwa manusia telah menguasai bumi ini, akan tetapi dia meniadakan Tuhan Allah kita. Dia melanggar semua perintah-perintahnya dan dia telah menyeleweng dan memberontak. Dan tidak hanya sampai di situ, Allah sendiri tidak tinggal diam. Dia tidak ingin manusia sampai sekarang memberontak begitu saja. Dia tidak akan membiarkan manusia sesuka hatinya untuk menguasai bumi ini. Dia memberikan penghukuman kepada manusia, yaitu adalah kematian, yang dimana manusia tidak hanya menerima kematian, namun dia dihakimi seperti yang ada tertulis dalam Ibrani pasalnya yang ke-9 ayat ke-27. Di sini dikatakan, dan sama seperti manusia hanya mati sekali, setelah itu dihakimi. Di sini Tuhan menghakimi manusia, Dia menghukum manusia, bukan karena Tuhan tidak sayang, bukan berarti Tuhan tidak suka terhadap manusia, akan tetapi karena sayangnya Tuhan pada manusia agar manusia sadar akan tingkah lakunya yang telah memberontak Tuhan. Dan karena begitu besarnya kasih Allah ke dunia ini, sehingga Dia mengutus putranya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, supaya Ia membawa kita kehidupan yang kekal. Dia yang telah mati di kayu salib untuk segala dosa kita.
Dia menghapus segala dosa-dosa kita agar membawa kita kepada Allah kembali. Seperti tertulis dalam 1 Petrus 3 ayat ke-18. Yaitu berbunyi, sebab Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, agar kita dibawa kembali kepada Allah. Ia yang telah mati dalam wujud manusia dan dihidupkan oleh Roh. Dan seperti yang kita ketahui, Yesus ini selalu taat di bawah perintah Allah. Dia selalu menjalankan apapun yang dikatakan Allah. Dia adalah utusan terbaik dan dia yang menyelamatkan kita. Dia yang telah mati untuk segala dosa-dosa kita. Lalu tidak hanya sampai di situ, Allah membangkitkan Yesus Kristus dan menjadi penguasa atas bumi ini. Jadi seperti yang kita ketahui sekarang, penguasa atas bumi sekarang adalah Yesus Kristus. Dia yang hadir dalam hidup kita supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Seperti ada yang dan seperti yang tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat 3, di sini dikatakan, terpujilah Tuhan dan Allah Bapa kami Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar, yang telah mati dan dibangkitkan dari antara orang mati, yang hidup dan berkuasa atas bumi, yang membawa kita kehidupan yang kekal dan yang penuh pengharapan. Dan dari sini seperti yang kita ketahui, Yesus dia telah hadir dalam kehidupan kita. Dia yang telah mati dan dia telah berkuasa atas dunia, yang membawa kita kehidupan yang kekal dan penuh pengharapan. Dan ini terakhir adalah poin pentingnya, di mana dua cara hidup. Di sini ada dua cara hidup. Jadi cara hidup yang pertama yaitu di mana cara hidup ini hidup namun sesuka hatinya dan tanpa ada kehadiran Allah dalam dirinya, tanpa ada kehadiran Tuhan Yesus dalam dirinya. Dia ingin hidup tanpa penguasa dunia ini, tanpa yang menyelamatkan dia lupakan semua firman Tuhan. Akan tetapi di sini kita memperoleh akibat dari kehidupan tersebut. Seperti yang kita tahu di sini, yang pertama adalah kematian. Kematian yang kekal. Ini adalah konsekuensi yang pertama jika kita melakukan cara hidup yang pertama ini. Dan untuk konsekuensi yang kedua yaitu penghakiman. Sini kita sudah mendapatkan kematian kekal, lalu dapat penghakiman kembali. Inilah cara hidup yang pertama, di mana dia hidup dengan sesuka hatinya saja. Dan lalu yang kedua, cara hidup yang kedua di mana kita hidup di bawah otoritas Yesus. Di sini kita hidup percaya akan adanya Yesus Kristus. Kita percaya bahwa Dia telah menebus dosa kita. Kita percaya juga bahwa Dia telah membawa kita ke hidup yang kekal. Dan tidak hanya itu, kita memperoleh dari hasil itu, dari cara hidup yang kedua, kita mendapatkan yaitu hidup kekal. Dan juga tidak hanya hidup kekal, kita mendapatkan pengampunan juga. Pengampunan. Jadi di sini dari cara hidup yang kedua ini kita mendapatkan hidup kekal dan pengampunan.
Seperti ada hal yang tertulis dalam kitab kita, Yohanes pasalnya yang ketiga ayat yang ke-36. Di sini tertulis, barang siapa yang percaya kepada Anak, dia tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa yang tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah yang selalu ada di atasnya. Jadi dari dua cara hidup ini paling tidak disarankan. Jadi kita harus hidup percaya akan Tuhan kita Yesus Kristus, yang dimana kita akan memperoleh hidup yang kekal dan pengampunan. Kan tetapi di sini kita dari cara hidup yang kedua ini, kita ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yaitu yang pertama adalah berdoa, di mana kita harus berkomunikasi pada Tuhan. Jadi di sini saya akan membawa saudara Febri dalam doa. Jadi saudara Febri mengikuti doa saya. Ini untuk cara yang pertama ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau tahu Tuhan, kami tidak layak Tuhan. Engkau tahu juga Tuhan, kami hanyalah orang yang berdosa Tuhan Yesus. Akan tetapi Tuhan, untuk saat ini dan kali ini Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau telah membawa kami ke hidup yang kekal dan juga membawa kami ke dalam pengampunan-Mu Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Tuhan kami percaya, kami mengaku dengan mulut, percaya dalam hati Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jadi dari cara kita yang berdoa, itu salah satu cara untuk kita hidup dari cara hidup yang kedua ini. Dan tidak hanya berdoa, yang kedua adalah taat. Kita taat itu dalam arti kita taat akan perintah Tuhan, akan firman-firman-Nya. Kita taat apapun itu yang dikatakan oleh Tuhan dalam firman-Nya. Jadi di sini kita harus melakukan kedua cara ini. Lalu tidak hanya dua cara ini, yang terakhir adalah percaya. Ini poin paling penting. Jika kita percaya bahwa Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita dari penghakiman dan kematian kekal ini, yang membawa kita ke hidup yang kekal dan yang penuh pengampunan, kita percaya bahwa Dia Sang Juru Selamat, maka inilah cara hidup yang kedua, kita akan memperoleh semua ini. Jadi untuk cara hidup yang kedua, inilah poin penting yang harus kita lakukan sebagai kita yang percaya pada Tuhan. Dan mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat dan semoga Tuhan Yesus memberkati, dan semoga dari sharing firman ini akan menjadi landasan dalam hidup kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.